Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di malam hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan kita bisa belajar kembali firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terlebih pada hari Rabu malam ini kami bisa belajar firman-Mu kembali. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan pengertian bagi kami, dan kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, agar daripadanya kami bisa belajar firman-Mu, keinginan kami bertumbuh dalam kebenaran. Terpuji nama-Mu dan nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita masih melanjutkan doktrin gereja atau pengajaran tentang gereja. Tema pembahasan kita malam hari ini adalah organisasi parachot harus di bawah gereja. Nah, jadi dari judulnya ini jelas bahwa organisasi parachot harus di bawah gereja. Ya, jadi apa itu parachot? Ini yang kita, dan apa itu organisasi parachot? Nah, ini saya dikasih gambar sedikit. Ini adalah panti asuhan, ya, panti asuhan karena kasih. Dan ini adalah sekolah Alkitab atau sekolah teologia, Grape International Teologia, ada Remnant International Teologia yang ada di Kalimantan Barat. Nah, jadi kita akan belajar apa itu parachot dan mengapa itu ada dan bagaimana gereja mempraktekkan hal-hal itu. Ya, jadi yang pertama coba kita lihat pengertiannya dulu. Apa definisi daripada parachot? Ya, jadi parachot itu sebenarnya berasal dari kata para dan chot. Ya, para itu chot itu adalah gereja dan para itu semacam pembantu. Ya, jadi pembantu gereja. Kayak para medis. Ya, para medis berarti pembantu medis. Ya, jadi sedangkan parachot adalah sebuah organisasi di dalam kekristenan yang bergerak biasanya di bidang kemanusiaan dan pendidikan sebagai wujud kepedulian gereja dalam penerapan kasih. Jadi parachot itu adalah sebuah organisasi di bawah gereja yang dia bergerak di bidang kemanusiaan dan pendidikan. Mengapa itu ada? Itu ada sebagai wujud kepedulian gereja dalam menerapkan kasih Kristus. Jadi ketika gereja sudah mulai besar, ya, umatnya sudah mulai banyak, jadi punya kemampuan ya untuk mengaplikasikan, jadi dia punya kemampuan untuk mengaplikasikan dan mewujudkan kasih Kristus bagi dunia, maka dibentuklah namanya parachot. Nah, dan apa saja parachot itu? Coba kita lihat ya. Apa saja parachot itu? Yang pertama biasanya adalah sekolah teologia. Jadi sekolah teologia, jadi ada gereja mendirikan sekolah Alkitab atau sekolah teologia atau sekolah pendidikan Alkitab, itu sama saja. Dan habis itu adalah panti asuhan. Ya, ini biasanya panti asuhan untuk anak yatim dan piatu, ya, atau yatim saja, atau piatu, atau yatim dan piatu, ya, yatim piatu. Nah, itu biasanya gereja mendirikan panti asuhan, ada yang mendirikan panti jompo, ya, jadi ada mendirikan panti jompo, dan ada mendirikan rumah singgah. Nah, ini semua adalah bentuk daripada parachot, yaitu pelayanan ya, di bawah gereja sebagai wujud gereja untuk menerapkan kasih Allah, ya, mendidik orang-orang dalam kebenaran, ya, atau mengasihi anak-anak yang yatim dan piatu, ya, atau mengasihi orang-orang tua yang tidak ada keluarganya, terutama mereka yang sudah percaya kepada Tuhan, atau para musafir atau orang-orang ini ya, mendirikan rumah singgah ya, untuk para musafir. Ya. Jadi makanya kalau syarat gembala itu salah satunya adalah suka memberi tumpangan. Ya. Itu ada hubungannya dengan rumah singgah, ya. Dan lain-lain, dan ada banyak hal yang lain lagi. Nah, coba kita melihat tentang sekolah teologi. Apakah Alkitab ada mengajarkan tentang sekolah teologi? Ya, teologi itu berasal dari kata theos itu Allah. Logia itu bahasa kata logos itu adalah
firman atau ilmu. Jadi teologi itu adalah ilmu tentang Allah. Jadi sekolah yang belajar tentang Allah, tentang Tuhan. Ya, jadi ilmu tentang Allah, tentang Tuhan. Tentu Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Dan apakah Alkitab mengajarkan adanya sekolah teologi ya? Dan rupanya kita dapatkan dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 9 ya. Dia berkata begini, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, jadi Rasul Paulus adalah orang pertama yang mendirikan sekolah. Ya, kalau saya bilang ini adalah sekolah Alkitab. Ya, jadi kepada murid-muridnya. Dan disebut dengan di ruang kuliah Tiranus. Jadi Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus tiap-tiap hari kepada murid-muridnya. Ya, jadi tiap-tiap hari, Anda baca di Alkitab, dibilang 2 tahun lebih dia berada untuk mengajar di ruang kuliah Tiranus ini. Nah ini adalah, kalau hari ini sama dengan sekolah teologi, ya, sekolah Alkitab. Jadi mengkhususkan diri untuk belajar firman Tuhan. Ya, jadi belajar firman Tuhan, belajar tentang Allah, belajar tentang hal-hal di dalam kekristenan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Samping itu, kita juga bisa dapatkan misalnya di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Dia bilang, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi, ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, dan ajarlah mereka ini mengindikasikan ada namanya proses belajar dan mengajar. Jadi, walaupun kelihatan memang tidak formal, ya bisa jadi tidak formal, tapi ada proses belajar dan mengajar gitu. Nah, ini mengindikasikan ada tuntutan Tuhan kepada jemaat ya, ketika dia sudah mulai besar ya. Dia harus mendirikan tempat untuk belajar dan mengajar. Ya, entah apa namanya. School of Ministry atau SOM ya, tidak masalah gitu. Atau pelatihan Alkitab ya tidak masalah, atau pendalaman Alkitab ya tidak masalah, apapun itu gitu kan, bisa ya, terserah nah, apapun namanya, tapi yang penting itu adalah ada proses belajar dan mengajar. Jadi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu gitu. Dan kalau Anda baca dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dia bilang, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, jadi Tuhan bilang bahwa dia memberikan kepada gereja ya, satu jabatan, yaitu gembala, ya, pemberita Injil, ya, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Pengajar-pengajar ini siapa? Ini adalah guru Injil atau pengajar-pengajar Alkitab. Ya, jadi guru-guru Injil atau pengajar-pengajar Alkitab. Nah, pengajar-pengajar itu tujuannya adalah untuk mengajar. Sebab itulah kita bilang bahwa Alkitab memang mengajarkan kepada kita bahwa ketika gereja sudah mulai besar dan dia punya kemampuan, baik secara finansial dan tenaga pengajar, maka dia bisa mendirikan namanya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Dan itu dinamakan dengan parachurch, jadi pembantu gereja. Jadi pembantu yang membantu gereja untuk melaksanakan amanat agung, mendidik orang-orang dalam kebenaran, dan orang-orang yang dididik ini nanti akan diutus untuk memberitakan Injil. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua adalah panti asuhan dan panti jompo. Ya, jadi panti asuhan dan panti jompo. Ya, jadi pertanyaan kita, adakah Alkitab mengajarkan kita untuk memperhatikan ya orang-orang yang tidak beruntung, terutama anak-anak dan orang tua? Gitu. Dan adakah perintah Tuhan itu disampaikan kepada gereja? Kita lihat, misalnya Yakobus pasal 1 ayat 27 dikatakan bahwa ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarakan oleh dunia. Jadi salah satu ibadah yang tak bercacat, yang murni di hadapan Allah adalah mengunjungi atau memperhatikan orang yatim dan janda-janda dalam kesusahan mereka.
Nah, jadi gereja sebagai wujud untuk mengimplementasikan kasih Allah kepada dunia ini, ya, atau orang-orang yang tidak beruntung untuk menunjukkan kasih nyata kepada dunia ini, maka dia ketika sudah besar, dia harus mendirikannya namanya panti asuhan, ya, untuk menampung anak-anak yatim dan piatu, dan panti jompo, ya, untuk menampung janda-janda, katanya jadi orang-orang tua, yang nanti kalau kita lihat dalam Timotius berkata adalah orang-orang tua yang bisa jadi yang tidak punya keluarga, yang sebenarnya sudah tua, yang sudah tidak bisa menghidupkan dirinya, itu dihidupkan oleh gereja. Ya, tentu adalah orang-orang tua yang orang percaya dan menjaga supaya menjadi dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi artinya apa? Artinya Alkitab juga mengajarkan untuk memperhatikan nasib anak-anak yatim piatu dan janda-janda, dan tentu bukan hanya janda-janda, bahwa orang-orang tua yang jompo, yang tidak punya keluarga, yang memiliki nasib yang kurang beruntung atau tidak mampu menghidupkan dirinya, maka itu adalah tugas gereja untuk menyatakan kasih Allah pada mereka dengan mendirikan panti asuhan dan panti jompo. Nah, di ayat lain mengatakan, coba kita lihat ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 22 sampai ayat 4. Ini ketika para rasul melayani, dan saking sibuknya mereka melayani, mereka melalaikan tugas untuk apa? Untuk melayani meja. Ya, coba saya akan bacakan ya. Berhubungan dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ya, untuk melayani meja. Ya, untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ya, tugas apa? Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan firman, pelayanan firman. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika rasul-rasul, ya, 12 rasul, mereka melayani dengan begitu giatnya, sampai-sampai ada pelayanan meja yang itu terabaikan oleh mereka. Nah, jadi mereka melayani secara rohani, yaitu dalam firman Allah dan doa, tetapi mereka tidak merasa puas karena ada janda-janda daripada orang-orang Kristen yang menjadi martir, karena mereka ikut Tuhan, itu tidak terlayani dalam hal jasmaninya. Di sini digambarkan dengan untuk melayani meja. Ya, maksud meja di sini ini identik dengan makanan, ya. Jadi meja kayak meja makan, ya, identik dengan makanan gitu. Atau kebutuhan sehari-hari mereka tidak tercukupi. Sehingga ada sungut-sungut, dan rasul-rasul merasa itu tidak puas. Karena itulah mereka memilih 7 orang, dan 7 orang ini disebut dengan 7 orang diaken, pelayan, ya, untuk melayani meja, hal-hal jasmani. Ya. Dan salah satunya, kalau kita berbicara masalah pelayanan meja atau penghidupan, itu juga berbicara tentang pelayanan bagi anak-anak yatim dan janda-janda atau orang-orang tua yang tidak beruntung. Nah, jadi Alkitab mengajarkan itu adalah tugas gereja untuk memperhatikan anak yatim dan janda-janda, karena itu dipelihara oleh gereja. Terus kita lihat lagi. Nah, tetapi mungkin Anda berkata, janda yang seperti apakah yang dipelihara oleh gereja? Nah, bukankah di dalam gereja pun mungkin ada banyak janda atau ada banyak duda yang ditinggalkan oleh istrinya mati, istrinya atau suaminya meninggal, istrinya meninggal. Kalau istrinya meninggal, dia duda. Kalau suaminya meninggal, dia janda. Tapi janda yang seperti apakah yang dipelihara oleh gereja? Ya, Tuhan juga punya aturan. Jadi ketika gereja memelihara janda-janda, duda-duda, tetap ada aturannya, gitu kan. Nah, coba kita lihat di Alkitab apa aturannya ya. Itu ada dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 9 sampai ayat 12 dan ayat yang ke-16. Sebenarnya satu perikop itu bisa dibaca, tetapi kita hanya membaca beberapa ayat saja, yaitu ada ayat 9 sampai ayat 12 dan ayat yang ke-16. Dia bilang yang didaftar sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Yang hanya 1 kali bersuami. Ya. Dan yang terbukti melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bilang,
gereja harus memelihara janda-janda yang seperti ini. Tetapi kalau ada orang mendaftar janda yang dipelihara oleh gereja atau kehidupannya dijamin oleh gereja, ya, kira-kira janda yang seperti apa itu, gitu kan? Nah, makanya Paulus bilang kepada Timotius, yang terdaftar sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang 60 tahun. Ya, jadi itu yang kata kuncinya. Pertama ada tidak kurang 60 tahun. Ya, kenapa? Karena kalau Anda baca nanti di ayat bawahnya katanya, kalau masih muda, 20 tahun janda itu. Janda 20 tahun mau dipelihara oleh gereja. Nah, dia belum layak terhitung sebagai janda yang harus dipelihara oleh gereja. Kenapa? Karena 20 tahun janda, siapa tahu nanti dalam perjalanan itu dia bisa menikah. Nah, dia ketemu pasangan baru dan dia mau menikah. Nah, jadi dia tidak terhitung sebagai janda. Jadi perkirakan kalau sudah 60 tahun ke atas, ya. Jadi keinginannya untuk memulai rumah tangga baru sudah mungkin berkurang atau bahkan tidak ada lagi. Dan Anda bayangkan umur berapa misalnya dia janda, tetapi dia tetap hanya satu kali bersuami. Berarti sebenarnya dia adalah orang yang tidak ada keinginan lagi untuk bersuami. Hanya semacam ini yang harus dihitung sebagai janda, ya, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik di sini mengacu kepada bukan hanya pekerjaan dalam kehidupan dia, tapi pekerjaan dalam pelayanan. Ya, jadi pekerjaan dalam pelayanan. Nah, itu bisa kita lihat seperti mengasuh anak. Ya, mengasuh anak, memberi tumpangan, dan membasuh kaki saudara-saudara seiman. Nah, membasuh kaki saudara seiman ini adalah biasanya ada pelayanan dalam pertemuan. Ya. Jadi dalam pertemuan jemaat, ya zaman waktu itu, ya ada kalanya harus membasuh kaki, gitu kan? Dan ada orang merendahkan hati untuk membasuh kaki saudara-saudara seiman. Nah, ini adalah orang yang baik, ya, maksudnya orang yang baik, ya, aktif di dalam pelayanan, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi ada janda yang umur 60 tahun ke atas, yang sungguh-sungguh hidupnya baik, ya, aktif melayani di dalam jemaat lokal, gitu kan. Dan apalagi, ya. Nah, sekarang malah dibilang apa? Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Kenapa janda-janda lebih muda, misalnya 20 tahun itu mesti ditolak? Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Jadi, maksudnya tiba-tiba dia ingin kawin, malah menceraikan dia dari Kristus. Anda bayangkan, karena keinginannya untuk kawin, akhirnya dia memisahkan diri dari Kristus, tapi maka tidak percaya kepada Kristus. Sedangkan misalnya selama ini dia sudah dipelihara oleh gereja, itu namanya mubazir, gitu. Itu sia-sia, ya, karena dia kawin, malah dia menceraikan dirinya dari Kristus. Artinya dia tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus, padahal sebelumnya dia dipelihara oleh gereja. Makanya kita bilang, itu tidak boleh. Ya. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena tiba-tiba dia punya keinginan untuk kawin, ya dia kawin lagi, dan malah dia menceraikan diri dari Kristus. Tidak lagi percaya kepada Yesus Kristus. Terus, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, ini rupanya dia akhirnya meninggalkan Kristus. Makanya itu harus ditolak. Nah, jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Nah, jadi yang benar-benar janda, ya, atau duda, ya, adalah 60 tahun ke atas, yang hanya satu kali bersuami, dan dia punya tekad untuk tidak menikah. Ya. Soalnya apa? Soalnya saya pernah dengar di panti jompo umur 70 tahun, ya, ketemu di panti jompo sama-sama tua, ya, menikah. Ya. Jadi ada 60 tahun, 70 tahun pun masih bisa menikah. Ya. Tetapi ini hanya satu kali menikah yang berkomitmen untuk tidak menikah lagi, yang melakukan pekerjaan baik. Dan yang dihitung benar-benar janda adalah mereka yang tidak mempunyai anggota keluarga yang percaya. Ya. Jadi kata kuncinya adalah yang tidak mempunyai anggota keluarga yang percaya. Ya. Jadi bisa jadi karena dia tidak punya anggota keluarga atau hidup sebatang kara, atau dia punya anggota keluarga tapi anggota keluarganya tidak percaya Tuhan. Ya, mungkin ada orang tua yang
dalam perjalanan hidupnya dia percaya kepada Tuhan, sementara keluarganya tidak percaya Tuhan gitu. Nah, pas dia tua, keluarganya tidak memperhatikan dia karena mereka bukan orang yang percaya Tuhan. Nah, itu dipelihara oleh gereja. Tetapi, kalau ada laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, itu hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Nah, Tuhan bilang, kalau misalnya ada keluarga kita yang janda atau duda, yang tua, ya, dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, gitu, dia bilang bahwa kitalah orang yang membantu mereka, gitu, masih dalam jemaat, gitu. Ya, oh ini ada janda atau orang tua dalam jemaat, gitu. Dan kita, baik laki-laki atau perempuan, kita adalah anggota keluarga dia, gitu. Maka Paulus bilang harusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kamulah yang pertama kali untuk memeliharanya. Karena itu keluargamu, karena itu orang tuamu, ya, dan kamulah yang pertama kali untuk menyatakan kasih kepada mereka. Tapi kalau keluarganya tidak mau, dan kamu juga sebagai keluarga tidak mau, atau tidak bisa, maka itu diberikan kepada gereja. Jadi minimal ada tiga syarat janda yang dipelihara oleh gereja. Ya 60 tahun ke atas, melakukan pekerjaan baik yang tidak ditanggung oleh anggota keluarganya. Bisa jadi karena tidak ada anggota keluarganya, atau karena anggota keluarganya orang yang tidak percaya, atau karena anggota keluarganya memang tidak mampu. Ya, jadi itu harus dipelihara oleh gereja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa itu penting sekali? Karena ada banyak kesalahan, ya saya perhatikan dalam beberapa gereja, ya mereka memberikan namanya diakonia. Ya. Wah, ada dana diakonia, jadi ada pengumpulan dana diakonia. Untuk membantu orang-orang yang susah, membantu jemaat yang susah atau yang berkekurangan, gitu. Tetapi yang mereka maksud adalah bukan orang yang sesuai dengan kriteria di Alkitab, gitu. Ya hanya bantu aja, asal bantu, gitu kan. Ya, tetapi kita punya kriteria yang dipelihara oleh gereja. Itu yang 60 tahun ke atas, yang tidak akan hanya menikah satu kali, melakukan pekerjaan baik yang tidak dipelihara oleh anggota keluarganya. Nah, itu yang harus dipelihara oleh gereja. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kalau gereja memelihara janda-janda, anak-anak yatim, atau duda, mendirikan sekolah Alkitab, mendirikan panti jompo, mendirikan panti asuhan, ya, atau mendirikan rumah singgah. Ya, rumah singgah itu misalnya ada, kalau dalam bahasa kita, musafir, jadi orang-orang atau saudara seiman kita, yang misalnya kebetulan berada di kota di mana kita tinggal, gitu kan. Ya, mereka tentu belum punya tempat dan sebagainya, ya, maka itu ditampung ya, oleh gereja. Jadi gereja sebagai tempat untuk rumah singgah, ya, sampai dia mendapatkan pekerjaan mungkin, sampai dia bisa memulai kehidupannya. Nah, sebelumnya ya gereja akan menampung dia untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang yang musafir tadi. Ya, jadi pertanyaannya adalah, dari mana gereja mencukupi kehidupannya? Pendanaannya dari mana? Ya, jadi pendanaannya dari mana? Kalau Anda perhatikan dari awal saya katakan bahwa ketika jemaat menjadi besar, ya, maka bisa mendirikan panti asuhan, panti jompo, sekolah Alkitab maupun rumah singgah. Jadi ketika jemaat sudah mulai besar. Ya, kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan pendanaan. Ya, jadi sumber pendanaannya dari mana? Ya, di dalam Ulangan pasal 14 ayat 28 dan 29 dikatakan bahwa pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama engkau, ya, jadi orang Lewi, ya, dan orang asing, ya, ini yang butuh rumah singgah, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi Tuhan bilang, bahwa pada akhir 3 tahun, kau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu, dan menaruhnya di dalam kotamu. Kenapa? Karena katanya orang Lewi itu tidak memiliki tanah pusaka, ya, untuk mereka bekerja, dan orang asing, ya namanya orang asing, dia tidak punya tidak punya tanah pusaka, anak yatim dan janda-janda. Nah, dia akan mendapatkan, ya, sumber kehidupan dari persepuluhan. Orang-orang
persepuluhan 11 suku yang lain gitu kan. Ya. Dan Tuhan bilang bahwa dia akan menjanji memberkati 11 suku itu, ya, memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Nah, jadi Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mengasihi suku Lewi lewat persepuluhan mereka, dan lewat persepuluhan itu juga digunakan untuk orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk memperhatikan anak yatim, orang asing dan janda-janda. Itu dari mana? Sumber pendanaannya dari mana? Nah, sumber pendanaannya adalah dari persepuluhan, ya, 11 suku itu untuk suku Lewi. Dan sisanya maka diberikan kepada orang asing, kepada anak yatim dan janda. Dan prinsip kita juga adalah persepuluhan hanya boleh diambil oleh gembala, itu adalah 11. Ya, maksudnya apa ya, 11 amplop. Hari ini kan orang kasih persepuluhan pakai amplop. Ya, atau 11 keluarga yang mengembalikan persepuluhan lah. Mungkin ada yang transfer atau apa. Tapi intinya bahwa gembala hanya boleh ambil 11 bagian atau 11 amplop atau persembahan persepuluhan dari 11 keluarga. Nah, sisanya bagaimana? Ya sisanya kalau misalnya ada 100 persepuluhan yang dikembalikan oleh jemaat. Ya, jemaat sudah besar ya, sudah bisa mengembalikan 100 amplop atau 100 keluarga, ini berarti jemaatnya sudah besar. Nah, gembalanya hanya boleh ambil 11. Ya. Jadi sisanya ada berapa? Sisanya ada 89. Nah, 89 itu apa? 89 ini salah satunya untuk pemberitaan Injil. Nah, pemberitaan Injil itu ya ada penginjil, ya. Ada guru, ya, ada penginjil, ada guru di sana, ada guru Injil, ada siapa lagi? Ada orang-orang yang dididik untuk menjadi penginjil di sekolah Alkitab. Ya, dia di sekolah Alkitab, ya, misalnya mahasiswa-mahasiswi yang belajar Alkitab, yang mereka dibiayai semuanya dari persepuluhan itu. Ya, jadi salah satu gunanya persepuluhan adalah untuk membiayai keperluan pendidikan, yaitu sekolah Alkitab, dan apalagi, dan mendirikan panti asuhan untuk anak yatim, dan panti jompo untuk janda-janda yang layak disebut janda di dalam 1 Timotius tadi. Gitu. Nah, jadi dari mana? Ya dari misalnya tadi 100 amplop atau 100 keluarga, gembalanya hanya boleh ambil 11. Kalau satu gembala, berarti sisanya ada 89. Nah, 89 amplop inilah kita dibuka, ya, totalnya berapa. Nah, itu yang di manajemen ya, atau diatur sedemikian rupa untuk mencukupi misalnya untuk pendidikan, untuk anak yatim, untuk janda-janda, ya, untuk orang tua jompo dalam gereja, dan untuk apa lagi? Untuk orang-orang yang singgah. Ya, di sini katakan orang asing, ya, yang datang, pendatang. Atau saudara seiman kita dari tempat mana lagi singgah atau lagi berkunjung. Ya, selama dia berkunjung itu, maka itu bisa diambil dari uang persepuluhan itulah untuk menghidupkannya. Nah, ini penting sekali. Ya, kenapa? Karena dengan demikian bahwa panti asuhan, panti jompo, dan sekolah Alkitab itu di bawah gereja, karena pendanaannya sumbernya dari gereja. Jadi memang harus di bawah gereja. Karena sumber pendanaannya dari persepuluhan jemaat. Ya, digunakan untuk membantu gereja dalam tugas pelayanannya, menyatakan kasih Allah kepada dunia. Lewat pendidikan, lewat program kemanusiaan, yatim piatu, dan rumah panti jompo, dan rumah singgah. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ya. Jemaat dimuliakan. Ya. Lewat pelayanannya. Jadi, bukan hanya berbicara kasih, tetapi kasih diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itulah di awal saya katakan tadi bahwa organisasi para church harus di bawah gereja. Kenapa harus di bawah gereja? Alasan yang pertama adalah ada hubungannya dengan sumber pendanaannya. Karena Tuhan bilang, persepuluhan itu salah satunya diberikan kepada orang asing, anak yatim, dan janda yang tinggal di tempatmu. Nah, dan itu teraplikasi lagi di dalam perjanjian baru. Ketika Rasul Paulus, ketika Tuhan ya, meminta para rasul untuk apa? Untuk aktif dalam pelayanan,
Dan saking aktifnya mereka pelayanan, mereka terabaikan pelayanan meja. Maka diangkatlah para diaken-diaken. Nah, dari mana mereka kebutuhan pelayanan meja ini? Ya, salah satunya diambil dari persembahan persepuluhan itu. Ya, jadi persembahan persepuluhan diberikan kepada orang asing, anak yatim, dan janda-janda yang tinggal di tempatmu. Nah, jadi oleh sebab itulah kita bilang bahwa yang benar itu adalah organisasi parachut. Apa itu namanya? Entah sekolah Alkitab, entah itu panti asuhan, entah itu panti jompo, entah itu rumah singgah, itu harus di bawah gereja. Alasannya ada sumber dananya. Baik sekali. Baik sekali. Kenapa? Karena jemaat yang mengembalikan persepuluhan, mereka tahu bahwa persepuluhan yang saya berikan itu betul-betul digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Yang pertama, untuk menghidupkan gembala dan keluarganya, supaya gembalanya tetap eksis, dia bisa hidup layak, dan dia bisa melayani dengan baik, dan dia bisa tetap melayani dengan baik. Yang pertama. Yang kedua adalah supaya kalau ada anak yatim dan janda-janda, itu mereka mendapat makanan salah satunya dari persepuluhan. Dan jemaat tahu, ini persepuluhan saya ini untuk membantu anak yatim, salah satunya. Persepuluhan saya ini untuk membantu janda-janda. Persepuluhan saya ini untuk menolong misalnya ada saudara seiman lain yang lagi singgah ya, di jemaat atau di gereja gitu. Karena dia bisa diambil sumber pendanaannya dari situ. Jadi dia tahu bahwa persepuluhan milik Tuhan yang dikembalikan itu adalah digunakan sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, dengan demikian kita bilang bahwa jemaat bersuka cita ya, karena dia bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan atau nama jemaat dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kita katakan bahwa kita sebagai orang Kristen yang berpengertian. Ya. Jadi orang Kristen yang berpengertian dalam arti begini. Bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin memperhatikan anak yatim, ya, memperhatikan orang atau memberikan sumbangan kasih. Yang kita bilang lebih baik dilakukan lewat jemaat lokal. Lewat jemaat lokal. Nah, jadi lewat jemaat lokal, dan lewat jemaat lokal dia mendirikan panti asuhan, panti jompo. Nah, itu lewat situlah kita menyalurkan kasih itu. Nah, sehingga yang dimuliakan siapa? Ya jemaat yang dimuliakan, bukan diri kita. Gitu. Kalau kita datang langsung kasih ke panti asuhan, nah, diri kita yang dimuliakan. Ya. Tapi kalau misalnya kita berikan kepada gereja, nah gereja yang lakukan itu, sampaikan wujud kasihnya kepada yatim dan janda-janda, nama Tuhan, nama jemaatnya yang dimuliakan. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi itu yang pertama. Mengapa parachut harus di bawah gereja? Alasan pertama, sumber pendanaannya memang dari gereja. Yang kedua, supaya ya pengajarannya, ya, supaya jemaat atau gereja bisa mengajarkan kebenaran kepada sekolah Alkitab, ya, kepada apa lagi? Kepada panti asuhan dan kepada panti jompo, ya. Dan dia tidak terkontaminasi oleh luar, gitu. Jadi kalau ada sumber pendanaan dari luar, kadang-kadang dari luar akan intervensi, gitu. Ya. Tetapi kalau misalnya di bawah gereja, dan harus di bawah gereja, jadi gereja bisa mengontrol pengajaran, misalnya di sekolah Alkitabnya, di panti asuhannya bisa dididik di dalam iman-iman kekristenan yang benar, dan juga panti jomponya, gitu. Karena dia ya, di bawah gereja, gitu. Jadi bertanggung jawab kepada jemaat. Nah, sehingga apa? Sehingga sekolah Alkitabnya bisa pengajarannya bisa murni dan tidak terkontaminasi. Nah, mengapa hal ini penting? Ya, karena saya menemukan ada banyak parachut ya, atau pelayanan pembantu gereja, tetapi tidak di bawah gereja. Malah mereka bilang kami interdenominasi. Misalnya sekolah Alkitab interdenominasi. Karena mereka tidak di bawah gereja, maka mereka tidak memiliki sumber pendanaan. Lalu bagaimana cara mereka untuk mendapatkan sumber pendanaan?
Nah, cara yang pertama adalah mereka minta tolong kepada gereja-gereja siapa saja yang ingin membantu, atau donatur-donatur yang membantu dana orang Kristen yang punya kasih untuk membantu dana kepada mereka. Nah, karena beberapa gereja beberapa gereja yang mendirikan, memberi bantuan. Nah, mereka tidak ingin kalau itu pengajarannya hanya satu pengajaran saja. Jadi harus interdenominasi gitu. Nah, harus interdenominasi. Kita interdenominasi. Tidak boleh hanya dari satu gereja saja. Kalau itu mereka tidak mau untuk membantu gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak kekacauan di dalamnya, banyak kompromi. Ya. Sekolah-sekolah Alkitab yang kompromi. Ya, atau model-model sekolah Alkitabnya seperti yang dilakukan oleh sekolah Alkitab sekolahnya dunia atau sekuler gitu. Jadi mahasiswanya bayar, ya, uang makannya bayar, uang asramanya bayar gitu kan, uang SKS-nya semua bayar. Jadi kayak kuliah di luar sekuler gitu. Dan akhirnya mereka pun datang, ya ini untuk apa? Untuk cari pekerjaan, supaya bisa jadi guru agama lah gitu. Nanti keluar, karena apa? Karena mereka sudah menghabiskan banyak modal. Gitu. Sedangkan kalau sumber pendanaannya dari gereja, mereka tidak perlu bayar uang SPP, uang SKS-nya, tidak perlu bayar uang asramanya, tidak perlu bayar uang makannya. Kalau mereka murni ingin belajar Alkitab dan siap untuk melayani. Nah, dan kalau misalnya kayak sekolah Alkitab tidak di bawah gereja, apalagi di bawah interdenominasi, gitu. Nanti setelah mereka selesai, mereka mau pergi kemana saja terserah, gitu. Kamu pergi ke gereja mana aja terserah, gitu. Dan yayasan atau sekolah tempat mereka mengutus itu tidak mendukung mereka sampai adanya jemaat. Sedangkan kalau sekolah Alkitab di bawah gerejalah yang mengutus orang-orang yang lulus dari sekolah tersebut gitu, untuk mendirikan jemaat yang baru. Gitu. Nah, makanya yang benar itu sesuai dengan Alkitab, parachute itu harus di bawah gereja. Harus di bawah gereja. Nah, supaya pengajarannya bisa sesuai dengan gereja tersebut, jemaat. Dan sistemnya menjadi benar. Sistemnya menjadi benar. Nah, saya punya pengalaman di mana ada sekolah Alkitab, Alkitab mendidik orang-orang, setelah itu ada yang dalam pembelajaran dia tahu bahwa baptis yang benar itu adalah dimasukkan ke dalam air atau diselamkan, sehingga dia minta diselamkan. Ya. Dan lebih lucunya, yang menyelamkannya siapa? Rektornya, rektor sekolah Alkitab. Rektor sekolah Alkitab, dia bukan karena sekolah Alkitab tidak di bawah gereja, dia interdenominasi gitu kan. Nah, rektor yang baptis atas nama siapa? Gitu. Mewakili masuk dalam keanggotaan jemaat mana? Tidak ada. Gitu. Intinya cuma dibaptis saja sudah. Gitu. Padahal kita bilang baptisan ditujukan kepada orang-orang yang menggabungkan diri dalam jemaat. Nah, kalau sekolah Alkitab tidak di bawah jemaat, dia dibaptis menggabungkan diri ke mana? Gitu. Tidak ada, dia kan salah. Gitu. Dan masalah rektor yang membaptis orang, gitu kan. Nanti kalau orang bikin toko buku, orang percaya nanti pemilik toko buku yang baptis, kan kacau gitu kan. Kita bilang ini kan sesuatu yang kacau sekali gitu kan. Dan itu terjadi, kenapa? Karena kesalahan konsep. Bahwa gereja mendirikan pembantunya sekolah Alkitab, panti asuhan, panti jompo, rumah singgah harus di bawah gereja, dia kontrol gereja. Jadi kalau ada mahasiswa yang bertobat dan percaya, memberi diri dibaptis untuk menggabungkan diri dalam jemaat, nah, ini benar. Di pengalaman yang saya pernah lihat adalah mereka tahu baptisan percik salah, ingin memberikan diri dibaptis dengan cara dimasukkan ke dalam air, tetapi yang membaptisnya rektornya, dan dia tidak di bawah gereja, cuma yayasan gitu, yayasan pendidikan. Anda bayangkan Anda dibaptis atas nama yayasan pendidikan,
Dan yang baptisnya bukan hamba Tuhan yang diangkat oleh jemaat, bukan. Rektornya yang baptis. Gitu. Nah, ini kan satu hal yang lucu sekali. Gitu. Dan waktu itu, gitu kan, saya pernah tahu konsep itu, di mana kalau misalnya mereka mahasiswa ini keluar dan mereka memberitakan Injil, ada orang percaya, katanya kemana orang percaya ini? Nah, karena sekolah kitabnya tidak dibawa gereja, mereka bingung gitu. Mereka juga tidak mendirikan gereja. Sehingga katanya kasihlah ke gereja terdekat di situ. Kalau misalnya terdekat situ ada gereja Katolik, ya kasih ke gereja Katolik. Kalau terdekat yang bisa dijangkau oleh orang yang baru percaya ini ke gereja Protestan, kasihlah dia ke gereja Protestan. Kalau yang terdekat di sana ada gereja karismatik, ya rekomendasikan dia ke karismatik. Gitu. Ya terserah gitu. Ini kan menjadi sia-sia pelayanan gitu. Pelayanan sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran di dalamnya. Buat apa itu? Dan itu terjadi karena para cut tadi tidak di bawah gereja. Jadi kalau di bawah gereja ya mereka pergi memberitakan Injil, ada yang percaya dirikan jemaat yang baru. Menjadi tunas daripada gereja yang mengutus. Jadi bukan hanya masalah sumber pendanaannya, tetapi juga masalah pengajarannya. Dan lihat, ya gereja yang Alkitabiah mendirikan sekolah Alkitab karena didanakan dari persepuluhan dan harusnya tidak perlu bayar. Jadi siapa saja yang punya keinginan untuk melayani Tuhan walaupun tanpa biaya, walaupun dia tidak punya apa-apa, tidak punya biaya, yang penting ada keinginan, nah dia bisa sekolah. Gratis enggak? Sebenarnya bukan gratis. Tetapi ada uang persepuluhan dari jemaat yang digunakan untuk mendidik mereka. Jika mereka pergi memberitakan Injil, ada orang diselamatkan, jemaat pun mendapat upah dari dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesimpulan kita adalah pembantu gereja, entah itu yayasan penginjilan, entah itu panti asuhan, panti jompo, kekristenan, ya, rumah singgah, itu harus di bawah gereja, di bawah tubuh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dan tanpa itu, maka yang terjadi adalah kekacauan. Seperti yang saya ceritakan tadi, dibaptis oleh rektornya, dibaptis oleh yayasan penginjilan. Anda bayangkan, itu menjadi salah sekali gitu. Kan dibaptis oleh jabatan mereka yang ada dalam gereja untuk menggabungkan diri dalam jemaat. Nah, tapi kalau dibaptis oleh yayasan penginjilan, oleh rektornya untuk menggabungkan diri dalam apa? Dalam yayasan penginjilan, akan kacau. Dan itu terjadi kalau apa? Kalau para cutnya tidak di bawah gereja. Dan hampir hari ini banyak badan misi lah, ya, gerakan penginjilan lah dan sebagainya, banyak mereka tidak di bawah gereja. Akhirnya minta sponsor atau pendanaan dari berbagai macam gereja, sehingga yang terjadi adalah kompromi. Dengan cara apa? Dengan cara namanya interdenominasi. Interdenominasi digabung. Jangan berbicara masalah doktrin, kita berbicara masalah kasih. Ujung-ujungnya kita bilang sia-sia semuanya itu. Kenapa? Kalau kasih tanpa pengajaran yang benar, itu adalah sia-sia. Nah, jadi para cut harus dibawa gereja, karena sumber pendanaan utamanya dari jemaat. Jemaat adalah perpanjangan tangan pelayanan gereja, dan dasar pengajaran harus sama dengan apa yang diajarkan oleh jemaat lokal. Jadi dengan anak-anak panti itu, mereka diinjili, mereka diajarkan, ketika mereka besar, bisa menjadi anggota jemaat. Janda-janda, orang tua, jompo, diajar kebenaran, diberitakan Injil, sehingga diselamatkan. Kalau janda-janda yang syaratnya tadi adalah orang-orang yang betul-betul sudah 60 tahun, berbuat baik, dan tidak punya keluarga, itu yang dipelihara oleh gereja. Jadi kalau gereja sudah banyak jemaatnya, itu sudah bisa mendirikan pembantu gereja seperti sekolah Alkitab, panti asuhan, panti jompo, dan rumah singgah. Dan semuanya itu dasarnya adalah harus di bawah gereja. Kenapa? Karena sumber pendanaan utamanya dari jemaat, atau dari gereja, perpanjangan tangan pelayanan gereja, dan dasar pengajaran harus sama dengan apa yang diajarkan oleh
jemaat lokal tersebut. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau di bawah gereja. Nah, itu ya, jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak konsep yang salah dan banyak praktek yang salah di berbagai macam gereja, di berbagai macam kekristenan. Karena ada orang, satu dua orang berkumpul punya keinginan untuk pemberitaan Injil, dirikan yayasan penginjilan. Tidak di bawah siapa-siapa. Ya, karena tidak di bawah siapa-siapa, ya pengajarnya ya campur-campur gitu kan. Saya 3 orang anggotanya ya berdasarkan apa yang mereka pahami gitu kan. Nah, nanti datang lagi yang lain ikut, bawa lagi pengajarannya, datang lagi yang lain ikut dalam bergabung dalam yayasan itu, bawa lagi pengajarannya, hingga pengajarannya jadi campur-campur, jadi amburadul. Kenapa? Karena tidak di bawah satu jemaat lokal. Nah, jadi itulah sebabnya kita bilang bahwa parachute yang benar harus dibawa di gereja. Dan ketika gereja sudah besar, pendanaan dia tidak boleh lebih. Tidak boleh sampai gereja misalnya punya tabungan yang begitu banyak. Gitu kan. Tidak. Sorry. Yang benar adalah dia harus menyatakan kasih Allah lewat mendirikan pembantu gereja tadi. Saja yang kita bahas tentang parachute, dan ini merupakan poin terakhir di doktrin gereja. Minggu depan kita akan masuk di doktrin Alkitab. Ya, jadi doktrin Alkitab. Dan sampai di sini, selamat malam dan terima kasih. Ya. Ya, coba tanya dulu.